Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'an la yunsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita dan kita sudah berganti kitab. Setelah kita mengkhatamkan kitab tentang warisan, maka kita membahas kitab tentang amalan-amalan yang kecil yang pahalanya besar. Maka kitab ini berjudul A'malun Shigharun, amalan-amalan kecil, wa ujurun idhamun, dan pahala-pahala besar. Arba'una haditsan, isinya adalah 40 hadis, fil a'malis saghiratil kabirah, dalam masalah amalan-amalan yang kecil tetapi besar. Kecil pelaksanaannya, besar pahalanya. Dan semua hadis dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang sahih, sehingga bisa kita jadikan dalil, pedoman, dan bisa kita amalkan. Buku ini dibagi dua bab. Bab yang pertama adalah amalan-amalan yang bersifat qauliyah atau perkataan, mulai dari halaman 2 dan seterusnya sampai halaman 6. Kemudian dari halaman 6 sampai akhir, ini bab yang kedua, yaitu amalan-amalan fi'liyah atau amalan-amalan yang bersifat dikerjakan oleh anggota badan, bukan mulut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillah ini adalah sebab keberkahan. Sebagaimana Allah sudah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barakah nama Allah yang maha mulia dan maha jalal, wal ikram, maha mulia dan maha jalal, keagungan, maha agung dan maha mulia. Kemudian dimulai dengan amma ba'du, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya juga memulai ceramahnya dengan amma ba'd. Faqad qala rabbuna wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah sudah mengatakan wa rabbuka, dan Rabbmu, yakhluqu, menciptakan, ma yasha', apapun yang Dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah itu memilih dari ciptaan-ciptaannya tadi. Ini surat Al-Qasas ayat 68. Artinya gini, amalan-amalan itu beraneka ragam. Ada yang dipilih oleh Allah sehingga amalan ini meskipun kecil tetapi pahalanya besar. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tempat-tempat ada yang dipilih oleh Allah sehingga dimuliakan oleh Allah lebih daripada tempat yang lain. Ini haknya Allah. Allah menciptakan ada Mekah, Allah menciptakan ada Madinah, Allah menciptakan ada Solo, Allah menciptakan ada Sumber dan sebagainya. Ternyata Allah memilih Mekah, Madinah sebagai kota suci. Allah memilih salat di Masjid Mekah, ini pahalanya lebih baik daripada 100.000 kali salat di Masjid Sumber ini. Ini terserah Allah. Allah memilih salat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, pahalanya lebih baik daripada salat 1000 kali di masjid ini. Nah, ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat dimuliakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Terserah Allah. Waktu juga begitu. Waktu sangat banyak. Dalam satu tahun ada berapa hari ini? 360 hari. Ada Allah pilih satu hari saja, malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini terserah Allah. Dalam satu tahun ada 12 bulan. 12 bulan ini dipilih oleh Allah, bulan Ramadan sebagai bulan pilihan. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga amalan-amalan. Alhamdulillah. Yaghfirullahu lana wa lakum. Demikian juga amalan-amalan manusia ini diciptakan oleh Allah dan kemudian ada yang dipilih, diistimewakan oleh Allah Subhanahu
Alhamdulillah. Yaghfirullah. Kemudian ayat yang kedua, wa qala rabbuna, dan berkata Rabb kami, wallahu khalaqakum, dan Allah itulah yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian amalkan. Nah, ini berkaitan dengan ayat pertama juga ya. Allah menciptakan apapun dan Allah memilih ciptaannya. Ternyata termasuk salah satu ciptaan Allah adalah amalan-amalan kita. Baik, hadis yang pertama dalam bab minal a'malil qauliyah, amalan-amalan ucapan yang fadilahnya besar meskipun ringan pelaksanaannya. An Abi Darda, dari Abu Darda, ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki sebagai Hakimul Ummah, orang yang bijaksana dari umat ini. Darda ini seorang perempuan, dia punya putri namanya Darda, maka disebut Abu Darda. Marfu'an, hadis ini marfu'. Marfu' itu maksudnya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Darda meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, "Ala unabbiukum, maukah saya beritahukan kepada kalian wahai para sahabat, bi khairi a'malikum, dengan paling bagusnya amal kalian, wa azkaha, dan paling sucinya amal kalian, inda malikikum, di hadapan raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'iha, dan paling meninggikannya di antara amalan-amalan kalian, fi darajatikum, terhadap derajat-derajat kalian, yaitu derajat di dalam jannah nanti, wa khairil lakum, dan dia itu lebih baik bagi kalian, min infaqidz dzahab, daripada meninfakkan emas, wal warik, dan menginfakkan perak, wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian, min, daripada antal qaw aduwakum, bahwasanya kalian berjumpa dengan musuh kalian, yaitu orang-orang kafir. Berjumpa maksudnya di medan perang. Fatadribu a'naqahum, lalu kalian memukul tengkuk-tengkuk mereka, yaitu membunuh. Wa yadribu a'naqakum, dan mereka juga memukul tengkuk-tengkuk kalian. Ya, namanya perang itu adalah saling membunuh. Kemudian Rasulullah mengatakan amal itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ternyata amal terbaik kita itu hanyalah ringan, zikir. Lidah kita bergerak-gerak, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ringan apa betul Pak? Ringan ya. Sambil apapun bisa. Sambil pengajian seperti ini zikir bisa enggak? Bisa. Karena zikir itu kan perbuatan mulut, sementara kajian ini perbuatan telinga. Maka sambil telinga mendengarkan, sambil zikir bisa. Bahkan zikir itu tidak harus dengan mulut, dengan hati pun juga bisa. Kita sambil membatin astagfirullah atau membatin alhamdulillah, itu sudah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah satu amalan yang sangat mudah, tetapi memang tidak melakukannya kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata khairi a'malikum, amal terbaik kalian, itu maksudnya adalah amal paling besar pahalanya. Jadi kata-kata terbaik itu maksudnya apa? Pahalanya paling gede. Sehingga zikir itu pahalanya lebih gede daripada infaqidz dzahab wal warik, menginfakkan emas perak. Zikir itu pahalanya lebih besar daripada antal qaw aduwakum, berjumpa dengan musuh di medan perang. Tetapi memang orang yang jihad bisa juga dengan zikir, sambil jihad sambil zikir. Nah, kalau itu tidak bisa dikalahkan. Kita zikir duduk di masjid, ada orang jihad fisabilillah sambil zikir juga, ya kita pasti kalah. Karena kita hanya diam sambil berzikir, sementara dia sambil berzikir sambil melakukan amalan yang paling mulia, yaitu jihad fisabilillah. Demikian juga kalau ada orang infak emas perak tapi dia juga zikir, nah kita yang zikir dengan duduk di masjid begini ya pasti kalah kita, karena kita hanya zikir saja, sementara dia zikir plus infak. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu zikir ini hendaklah kita jadikan adat atau kebiasaan. Kalau bisa kita menjadi seperti malaikat. Malaikat itu bagaimana?
Kalau kita nafas, ini otomatis. Nah, malaikat itu zikirnya otomatis. Sebagaimana kita nafas tidak pernah berhenti, pasti ambil nafas, keluar nafas, ambil nafas, keluar nafas, pasti itu. Karena kalau kita berhenti kita akan mati. Maka malaikat juga tidak pernah berhenti dengan zikir. Zikirnya malaikat itu adalah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi, subhana rabbi wa bihamdi. Terus begitu enggak pernah berhenti malaikat ini. Nah, kalau bisa kita seperti malaikat begitu. Kalau kita bisa seperti malaikat begitu, niscaya kita akan didekatkan oleh Allah kepadanya sebagaimana Allah mendekatkan malaikat kepadanya. Malaikat ini kan makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah berbuat dosa dan selalu zikir kepada Allah, tidak pernah henti. Nah, kalau kita manusia bisa begitu, pasti derajat kita naik kayak malaikat. Maka mari kita biasakan, kondisi apapun, kalau bisa mulut kita bergerak-gerak zikir. Biasalah kita keluar dari rumah menuju ke tempat kerja. Nah, ini jangan diam, tapi bergerak-gerak zikir. Biasalah kita pulang dari masjid sampai rumah. Nah, ini jangan diam, tapi hendaklah zikir. Maka membiasakan zikir ini termasuk satu amalan yang sangat mulia, yang sangat besar, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. 1. Khairi a'malikum, amal terbaik. 2. Azkaha, amal paling suci di hadapan Allah. 3. Arfa'iha, yang paling cepat meninggikan derajat kita di dalam jannah nanti. Yang keempat, lebih baik daripada infak emas perak. Yang kelima, lebih baik daripada berjumpa dengan musuh di medan perang, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai tafsiran untuk kalam Allah di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Allah mengatakan sungguh zikir kepada Allah itu adalah perkara paling besar. Perkara paling besar maksudnya gimana? Nah, jelaskan dengan hadis ini, paling enak. Setelah kita membacakan ayat tadi wala dzikrullahi akbar, zikir kepada Allah adalah perkara paling besar. Nah, kita sambil membaca hadis ini, kita jelaskan hadis ini kepada umat supaya mereka tahu bahwasanya zikir memang adalah perkara yang paling besar, lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada infak, lebih besar daripada apapun juga. Langit bumi seluruh alam ini besar, tetapi kalau dibandingkan zikir tidak ada nilainya. Lebih utama zikir. Jadi langit bumi dan alam semesta yang luas ini memang sangat besar, ini luas sekali. Karena kita melihat bumi saja sudah sangat gedenya. Padahal bumi ini kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain sangat kecilnya bumi ini. Padahal alam semesta ini sangat luas sekali. Kita melihat bumi-bumi dan planet yang lain itu seperti pasir yang berhamburan. Di alam semesta ini tidak bisa dihitung. Sebagaimana pasir di lautan atau di pinggiran laut tidak bisa dihitung. Nah, maka demikian juga luasnya alam semesta ini menyebabkan kita mengatakan sangat besar, tetapi ternyata kalau dibandingkan dengan zikir tidak ada nilainya alam semesta ini. Zikir ini lebih besar. Buktinya apa? Buktinya alam semesta ini nanti akan hancur ketika sudah tidak ada zikir lagi di alam semesta ini. Alam semesta ini diatur oleh Allah, dirawat oleh Allah, ini hanya gara-gara ada zikir di dalamnya. Coba sekarang bumi ini tidak ada yang zikir, tidak ada yang sholat, tidak ada yang sujud, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Udah pasti Allah hancurkan alam semesta. Kiamat itu terjadi ketika apa? Tidak ada zikir. Kiamat itu terjadi ketika tidak ada orang sholat, tidak ada orang sujud, tidak ada orang baca Quran. Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah enggak ada lagi yang baca Quran. Tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah kemudian hancurkan alam semesta ini. Ini dalil bahwasanya zikir lebih utama daripada alam semesta, lebih besar daripada alam semesta dan seisinya. Tayyib, ini PR untuk kita masing-masing, yaitu membiasakan diri, memperbanyak zikir, membiasakan diri, menggerak-gerakkan mulut dalam rangka zikir kepada Allah dalam kondisi apapun kita. Atau kalau kita khawatir riya, ya, kalau kita gerak-gerakkan mulut kita khawatir riya, maka kita zikir dengan hati saja. Hati kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita mengucapkan subhanallah, hati kita mengucapkan Allahu akbar. Ini sudah zikir seperti ini. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an man dakhala as-suqa
barang siapa yang masuk ke pasar, ini sabda Nabi ya. Faqala, lalu dia mengucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kataballahu lahu, Allah catat untuk dia alfi hasanah, 1.000.000 pahala. Alfa itu 1000, 1000-nya 1000 berarti 1.000.000. Wa maha anhu, dan Allah menghapus darinya alfi sayyi'ah, 1.000.000 dosa. Wa rafa'a lahu, dan Allah mengangkat baginya alfi darajah, 1.000.000 derajat nanti di dalam jannah. Wa bana lahu, dan Allah membangun untuk orang ini baitan fil jannah, satu rumah yang besar di dalam jannah. Baitan saya artikan satu rumah yang besar. Kenapa? Karena di sini ada tanwin. Tanwin itu dalam bahasa Arab tanda isim nakirah. Isim nakirah itu menunjukkan besar, at-tankir li ta'dzim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini wirid yang sangat pendek, hanya 2 baris. Kalau kita tulis dengan bersambung hanya 2 baris. Kalau ini 3 baris ya. Tapi sebenarnya kalau kita sambung ini hanya 2 baris. Tapi pahalanya sudah bisa menghasilkan 1.000.000 pahala. Besar nomor ini? Besar. Terserah Allah begini. Kita nggak bisa protes. Ya Allah, gimana ini? Wirid 2 baris kok pahalanya 1.000.000? Sementara wirid yang lain pahalanya ya cuma 10, 20, 30. Ini kok 1.000.000 gimana? Nah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada syaratnya untuk dapat pahala ini, harus dakhalas suq, harus masuk pasar. Kemudian membaca wirid ini di dalam pasar. Kalau kita membacanya di masjid atau tidak di pasar, ini pahalanya tidak seperti ini. Karena ini Nabi mengatakan siapa yang masuk pasar, berarti ini kejadiannya untuk zikir ini ketika dibaca di dalam pasar. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita masuk pasar hendaklah jangan lupa membaca wirid ini. Nah, supaya tidak lupa, mari kita baca bersama. Saya baca ditirukan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penapal dari enggak? Dari. Ini sebenarnya 4 kalimat saja. Kita bagi-bagi jadi 4. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini 1. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ini 2. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut. Ini 3 ya, karena artinya sama. Yuhyi, Allah maha menghidupkan, wa yumit, maha mematikan, wa huwa hayyun, dan dia itu maha hidup, la yamut, tidak pernah mati. Kalau manusia itu selalu mati, malam hari kita mati ya. Kalimat yang keempat, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hanya 4 kalimat ini, maka insya Allah mudah dihafalkan. Kita baca sekali lagi bersama-sama. Monggo. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama ibu-ibu yang suka masuk pasar. Ibu-ibu biasa masuk pasar napa mboten? Masuk nggih? Nah, ini dihafalkan. Kalau tidak mau menghafalkan, ya buku ini dibawa ke pasar, dikantongi, dikantongi di pasar, nanti dibuka, dibaca lagi. Bapak-bapak juga begitu. Kalau mengantarkan istrinya ke pasar, ini doa jangan lupa. Kalau saya terus terang, doa ini saya tempelkan di motor saya, karena seringkali ngantar istri saya ke pasar. Kalau tidak saya tempelkan di motor, saya lupa.
Maka saya taruh di motor itu ditempelkan supaya begitu masuk pasar langsung teringat. Maka dibaca doa ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mungkin muncul pertanyaan, kok bisa amal kecil pahalanya besar? Jawabannya sudah saya sampaikan tadi, ini haknya Allah. Allah memilih wirid ini sebagai wirid yang pahalanya besar kalau dibaca di pasar. Ini terserah Allah. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, salah satu sebab kenapa wirid ini pahalanya besar ketika dibaca di pasar adalah karena pasar itu tempatnya orang-orang lalai. Nah, ketika ada orang-orang lalai, kita malah ingat kepada Allah, maka ini wajar kalau dikasih pahala besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sya'ban baina Rajab wa Ramadan, taghfulun nasu anhu." Rajab, bulan Sya'ban itu diapit antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Orang-orang pada lalai pada bulan Sya'ban. Artinya biasanya orang puasa pada bulan Rajab, biasanya orang puasa pada bulan Ramadan. Tapi tengah-tengah antara keduanya nggak ada yang puasa. Itu lalai artinya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersengaja pada bulan Sya'ban beliau banyak-banyak puasa. Kalau pada bulan Rajab beliau puasanya biasa, nggak begitu banyak. Tapi pada bulan Sya'ban maka beliau memperbanyak puasa. Kenapa? Orang-orang pada lalai. Nah, orang-orang pada lalai ini kita disuruh atau disyariatkan untuk ingat, jangan lalai. Orang-orang pada tidur malam itu, kita malah bangun jam 2, jam 3. Nah, ini namanya adalah orang yang ingat ketika orang-orang lalai. Ini pasti pahalanya besar. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam jannah itu ada kamar-kamar khusus yang tidak diberikan kecuali orang-orang yang melakukan beberapa perkara. Kemudian disebutkan oleh Nabi beberapa perkara itu, salah satunya adalah wasalla bil laili wan nasu niyam. Orang yang melakukan sholat ketika orang-orang sedang pada tidur, ini akan mendapatkan kamar-kamar khusus ini. Kenapa? Karena dia sedang ingat kepada Allah ketika orang-orang pada lalai. Nanti malam, Pak. Nanti malam adalah kita praktekkan amal ini. Orang-orang pada lalai jam berapa? Jam 2. Nah, maka kita bangun jam 2. Insya Allah ya? Insya Allah. Kalau tidak bisa jam 2 ya mundur lagi, setengah 3. Nggak bisa setengah 3 ya mundur lagi, jam 3. Adzan subuh jam berapa sekarang? Jam 4 gitu. Nah, maka idealnya kira-kira 1 jam sebelum adzan subuh kita sudah bangun. Kenapa? Supaya kita termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah ketika kebanyakan orang lalai. Kalau kita hitung orang yang tidur dengan orang yang bangun jam 3, itu lebih banyak yang tidur nih. Berarti masih banyak orang-orang yang lalai. Nah, maka kita bangun jam 3 nih. Kalau bisa kurang dari jam 3, ya setengah 3, jam 2, maka ini lebih afdal lagi. Kita niatkan dalam hati kita untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 4 fadilah langsung untuk satu amalan. Jadi kadang-kadang satu amalan fadilahnya banyak. Satu amalan langsung fadilahnya 2 ada. Satu amalan langsung fadilahnya 3 ada. Satu amalan langsung fadilahnya 4 ada. Satu amalan fadilahnya langsung 5 ada juga. Nah, di sini fadilahnya 4. Fadilah yang pertama, pahala dapat 1 juta. Fadilah kedua, dosa gugur 1 juta. Fadilah ketiga, derajatnya naik 1 juta. Fadilah yang keempat, dibangun 1 rumah besar di dalam jannah. Kalau mengucapkan ini 1 kali. Nah, kalau kita setiap hari ke pasar mengucapkan ini terus, berarti rumah kita di surga nanti berapa? Tinggal apa? Dikalikan aja. Kita mengucapkan berapa kali ya rumah kita ya sejumlah itu. Minimal sejumlah itu. Maka ini satu fadilah yang sangat besar yang harus kita semangat untuk melakukannya apabila kita iman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini secara tidak langsung menunjukkan fadilah tahlil la ilaha illallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilihkan untuk kita kalimat tahlil ketika kita masuk pasar.
Rasulullah memilihkan untuk kita kalimat tahlil ketika orang-orang sedang lalai, yaitu di pasar kebanyakan orang lalai, maka kita disuruh ingat kepada Allah, ingatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini secara tidak langsung menunjukkan fadilah tahlil ini. Memang tahlil itu sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Karena itu kalau ada waktu-waktu mustajab doa, paling bagus kita sering-sering atau kita banyak-banyak mengucapkan apa? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu menurut Nabi adalah doa yang paling utama. Contohnya apa? Ba'da azan sampai qomat. Ini termasuk waktu mustajab apa betul? Termasuk ya? Rasulullah mengatakan la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa seseorang antara adzan sampai qomat, berarti waktu mustajab. Nah, kita mungkin bingung, wah, doa apa ini? Udah enggak usah bingung. Ucapkan aja alhamdulillah terus. Kenapa? Alhamdulillah kata Nabi adalah doa yang paling utama. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin muncul pertanyaan juga, alhamdulillah kok doa itu gimana? Alhamdulillah kan wirid. Doa itu kan minta. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu pada saya. Nah, itu baru doa itu. Alhamdulillah kok disebut doa gimana? Nah, jawabnya gini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur, pasti betul-betul saya tambah nikmatku padamu. Berarti orang yang mengucapkan alhamdulillah, yaitu syukur kepada Allah, ini sama dengan sudah mengucapkan ya Allah tambahlah nikmatmu padaku. Maka siapa yang mengucapkan alhamdulillah itu sama dengan syukur. Syukur sama dengan minta tambahan nikmat. Maka alhamdulillah adalah apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh panjenengan doa apapun antara azan sampai qomat, ini bebas. Tetapi kalau saya menyarankan apabila tidak punya doa yang khusus nih, silahkan perbanyak ucapan alhamdulillah nih, sampai qomat nih. Sampai dikumandangkan qomat baru kita berhenti dari alhamdulillah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mendapatkan rumah di dalam jannah ternyata murah nih. Cukup kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di pasar satu kali kita mengucapkan, ini sudah punya rumah di dalam jannah. Kalau mau bangun rumah di dunia ini susah apa betul? Susah nih. Bayar tukang pun tak pinten, gali pondasi tak pinten, mangke nggih tuku semen tak pinten, pasire pinten, kricake pinten, kathah banget. Tapi untuk surga ini gampang banget. Tetapi meskipun untuk surga gampang, tidak banyak orang yang diberi hidayah, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita mengamalkan hadis ini, karena sudah kita dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ini, sehingga kita mendengar hadis ini, sehingga kita bisa melakukan hadis ini. Tidak banyak orang yang tahu hadis seperti ini. Nah, kita dipilih oleh Allah untuk tahu, sehingga marilah kita amalkan. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa an Mu'adz bin Anas marfu'an, man qara'a, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat qul huwallahu ahad sampai selesai maksudnya, 10 marratin, 10 kali, banallahu lahu baitan, Allah pasti bangun untuk dia satu rumah yang besar, fil jannah, di dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ternyata cara untuk mencari satu rumah di dalam jannah itu banyak caranya. Tidak harus ke pasar ya. Bapak-bapak atau ya ibu-ibu yang tidak pernah ke pasar karena mungkin sudah tua, tidak pernah keluar dari rumah, maka masih bisa dapat rumah di dalam jannah. Caranya gampang. Duduk baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Surat Al-Ikhlas sampun hafal nggih? Pasti sampun nggih. Saya yakin semuanya sudah hafal. Karena itu supaya tidak lupa terhadap hadis ini, saya kasih waktu sekarang ini, mari kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Supaya tidak lupa aja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Pun masing-masing kita sudah dapat rumah di dalam jannah. Alhamdulillah. Wah, ini yakin nih Pak, mboten ragu-ragu, yakin nih. Kenapa? Ini sabda Nabi SAW. Kalau yang ngomong saya panjenengan ragu-ragu, tenan pora kuwi. Nah, ini yang ngomong Nabi SAW. Kita yakin. Karena Nabi itu kalau ngomong berdasarkan apa? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngomong berdasarkan hawa nafsu, tetapi pasti berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, Sayyidina Umar mendengar, maka Sayyidina Umar mengatakan, "Idzan nukthir ya Rasulullah." Kalau begitu kami akan banyak-banyak baca qulhu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu aktsar. Allah itu lebih banyak pahalanya. Maksudnya tidak mungkin Allah kentean omah gara-gara kalian keseringan baca qulhu, enggak mungkin. Allah menciptakan rumah gampang sekali. Kun langsung apa? Jadi. Kun fayakun. Allah mengucapkan kun langsung jadi. Maka seandainya 1 juta orang ini mengucapkan qulhu satu tempat atau satu waktu, sehingga masing-masing mendapatkan satu rumah, untuk menciptakan 1 juta rumah ini Allah gampang sekali. Kun langsung jadi. Seandainya mereka tidak cukup membaca 10 kali, mereka nambah lagi 10 lagi, Allah ciptakan lagi 1 juta rumah lagi, gampang sekali. Dan jannah ini tidak akan penuh gara-gara kita kebanyakan baca qulhu, enggak akan. Seandainya kita sehari-hari baca qulhu 1000 kali seandainya, maka Allah tidak akan kehabisan tempat dalam surga ini untuk ngasih rumah kepada kita, karena surga ini luasnya tidak bisa dibayangkan. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu saya pesankan mari kita minimal membaca surat qulhu ini dalam sehari 10 kali minimal. Siap insyaallah ya? Siap ya? Kalau mau lebih bagus lagi 5 kali bisa. Setiap ba'da subuh kita baca 10 kali, ba'da zuhur baca 10 kali, ba'da asar baca 10 kali, ba'da maghrib baca 10 kali, ba'da isya baca 10 kali. Udah dapat 5 rumah kita setiap harinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya membaca 10 kali, berarti 1 rumah kita dapatkan dalam 1 hari itu. Tapi kalau Sayyidina Umar tidak rela mendapatkan 1 rumah saja 1 hari, enggak rela. Maka dia mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu kami akan perbanyak ya Rasulullah. Kami tidak akan hanya membaca 10 kali, karena 10 kali itu sangat mudah, sangat gampang. Kita sudah praktekkan tadi. Kita membaca 10 kali hanya berapa menit? Paling-paling 2 menit atau 1 menit tadi, wallahu alam. Dan boleh membaca surat ini 10 kali dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, baca lagi. Boleh juga langsung seperti saya tadi. Nah, saya sengaja tadi langsung tanpa Bismillahirrahmanirrahim supaya panjenengan paham bahwa seperti itu boleh. Tetapi memang lebih afdolnya kita membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pahalanya lebih banyak. Tapi ini supaya menambahkan ilmu saja, bahwasanya seperti itu boleh, ya kita lakukan seperti itu. Tapi suatu saat kalau antum melakukan lagi, maka paling afdalnya antum tambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Sudah tiga hadis kita baca. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Maka satu pertemuan kita dapatkan 4 hadis. Insya Allah semuanya bisa kita amalkan. Karena 4 ini tidak banyak. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu marfu'an, ala adulluka, maukah saya tunjukkan kepada engkau, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ma huwa, atas sesuatu yang dia itu aktsaru, lebih banyak, maksudnya lebih banyak pahalanya, min dzikrikallah, daripada zikirmu kepada Allah, al-laila ma'an nahar, sepanjang malam bersama sepanjang siang, 24 jam. Taqulu, yaitu engkau mengucapkan, mari kita baca bersama, ditirukan. Alhamdulillah, adada ma khalaqa, alhamdulillah, mil'a ma khalaqa, alhamdulillah, adada ma fis samawat. Ini tertulis wawunya di kasroh salah, maksudnya di fathah. Wa ma fil ard, alhamdulillah, adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillah, ala ma ahsa kitabuh, walhamdulillah, adada kulli syai', walhamdulillah, mil'a kulli syai', wa tusabbihullah, lalu Anda bertasbih kepada Allah, mithlahunna, seperti itu. Artinya kita ulangi lagi, tetapi alhamdulillah diganti dengan apa? Subhanallah. Kita ulangi lagi halaman 3. Subhanallah, adada ma khalaqa, subhanallah, mil'a ma khalaqa, subhanallah, adada ma fis samawat wa ma fil ard, subhanallah, adada ma ahsa kitabuh, wa subhanallah, ala ma ahsa kitabuh, wa subhanallah, adada kulli syai', wa subhanallah, mil'a kulli syai'. Kemudian Nabi bersabda, berpesan, ta'allamhun, pelajarilah wirid-wirid ini. Pelajari itu maksudnya dihafalkan, dipelajari maknanya, dihafalkan. Wa'allimhunna, dan ajarkanlah wirid-wirid ini, akibaka, kepada keturunanmu, mim ba'dika, setelah kamu. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani, derajatnya sahih. Hadis ini ada ceritanya. Waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umamah sedang menggerak-gerakkan bibir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, bima tuharriku syafataik, dengan apa gerangan kamu gerak-gerakkan mulutmu ini?" Maka Abu Umamah mengatakan, "Azkurullah ya Rasulullah, saya sedang berzikir kepada Allah wahai Rasulullah." Maka Rasulullah kemudian bersabda ini, "Mau enggak saya tunjukkan kepada kamu satu wirid yang pendek, yang hanya 4 baris kalau ditulis, tetapi pahalanya lebih besar daripada 24 jam." Bukan 4 baris, 8 baris. Wong ini alhamdulillah sama subhanallah. 8 baris, tapi pahalanya lebih besar daripada wirid selain wirid ini 24 jam. Jadi seandainya ada orang berwirid 24 jam mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 24 jam, atau salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 24 jam, enggak tidur 24 jam. Ini dengan orang yang berwirid ini 8 baris ini, satu kali saja itu lebih besar pahalanya yang wirid ini 1 kali. Ini terserah Allah begini nih. Kita nggak bisa protes. Loh, ini gimana ya Allah? Oh, itu wirid sampai kesel, sampai lambene kering, masa wiridnya pahalanya cuma
lebih kecil daripada yang ini. Ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak bisa protes karena ini terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu mari kita minimal membaca wirid ini dalam satu hari satu kali. Tapi kalau saya sarankan pagi satu kali, sore satu kali. Kalau mau lebih banyak lagi silahkan, nggak ada batasnya. Mau baca 1000 kali, monggo kerso. Kita membaca ketika kita naik motor dari rumah sampai ke pengajian, dari pengajian sampai rumah, monggo kerso silahkan. Kita manasi mobil, daripada kita diam saja, maka sambil manasi mobil dibaca satu kali ini. Alhamdulillah, subhanallah, udah selesai baru ngeng. Nah, jadi ketika menunggu ini kita batasi berapa menit menunggunya ini, manasinya ini. Nah, bisa dengan membatasi dengan wirid ini. Poin wirid ini sudah selesai berarti udah panas, baru ngeng, berjalan. Nggak apa-apa, bagus seperti itu, nggak ada masalah. Inilah 4 hadis yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Saya sisakan sedikit waktu untuk barangkali ada tanya jawab. Tanya jawabnya bebas berkaitan dengan zikir-zikir yang kita pelajari ataupun masalah-masalah fikih yang lain secara umum. Monggo, Pak. Yang tentang tadi zikir ketika kita masuk pasar. Iya. Apakah boleh kita ke pasar hanya untuk membaca ini? Jadi uang kita tidak belanja hanya di situ membaca ini, boleh? Apakah boleh kita masuk pasar nggak ada tujuan apa-apa kecuali baca wirid ini supaya dapat pahala 1 juta nih. Jadi beliau sudah mau praktekkan ini kayaknya. Udah mau niatan, wah sesok tak neng pasar nih. Kalian mau coba wirid niki. Tapi kalau tidak ada niatan apa-apa, apakah dapat pahalanya juga ini? Ya, sama juga, Pak. Sama aja nih. Maka boleh kita masuk pasar dengan niatan baca wirid niki tok, enggak apa-apa. Ibnu Umar melakukannya. Ibnu Umar tuh setiap hari ngajak temannya ke pasar. Ayo neng pasar. Maka temannya ini karena setiap hari diajak, lama-lama bosan dia. Dia mengatakan, wahai Ibnu Umar, kamu itu ngajak ke pasar, tapi ora tuku apa-apa, ora nawar apa-apa, ora dodol apa-apa, terus ngopo cuma lewat pasar itu. Nah, maka Ibnu Umar menjawab, wahai Abu Baton, kita datang ke pasar ini untuk cari pahala. Karena setiap kali kita ketemu dengan orang, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dapat 30 pahala. Kalau kita ketemu dengan 1000 orang di pasar itu, udah berapa pahala yang kita dapatkan? 30 kali 1000 orang. Nah, udah banyak sekali. Maka Ibnu Umar ini sering kali masuk pasar niatannya bukan apa-apa, tetapi hanya untuk salam kepada orang yang dia jumpai. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ketemu orang selalu salam terus, masya Allah. Ini pahala-pahala terus nih. Nah, maka nggak ada masalah. Kita masuk pasar tidak untuk jual beli, tapi untuk wirid, untuk zikir nggak ada masalah. Wa iyyakum. Kalau mau, Pak, silahkan panjenengan baca wirid ini sambil dibaca keras, pakai mikrofon di pasar nggak apa-apa. Supaya orang-orang pasar semuanya ikut. Karena pasti kaget semuanya. Ini opo iki? Ini opo nih? Nah, panjenengan sampaikan ini loh, pahalane sak yuto nih. Maka ini penjual-penjual di pasar ini kalau paham semua ini, ya insya Allah mereka semuanya akan baca semuanya ini. Tapi memang tidak banyak yang tahu. Kenapa? Tidak banyak yang mempelajari Quran, tidak banyak yang mempelajari hadis Nabi SAW. Kalaupun mempelajari hadis, paling-paling kitab-kitab yang tipis, kitab Arba'in. Kitab Arba'in hadis ini nggak ada. Kalau naik lagi Arba'in sudah selesai, paling-paling Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin hadis ini nggak ada. Riyadhus Shalihin memang bagus kitabnya, tapi kalau kita hanya mencukupkan diri saya riyad tok, habis riyad katam saya nggak mau belajar lagi, ya tidak akan tahu hadis ini. Nah, maka belajar itu tidak ada hentinya, sampai mati belajar terus. Sudah katam Arba'in, naik lagi Riyadhus Shalihin dipelajari. Riyadhus Shalihin dipelajari sudah selesai, naik lagi Bulughul Maram. Bulughul Maram sudah selesai, naik lagi. Jangan seperti sebagian orang diajak ngaji katanya, aku wis katam riyad, riyad terus mau melu. Ada yang mengatakan begitu. Masya Allah. Ini orang yang apa? Merasa sudah pintar padahal belum pintar. Alhamdulillah kita belajar hadis di sini bertambah ilmu insya Allah ya, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu ini kita juga bertambah amal. Karena kalau hanya tambah ilmu tidak diamalkan, ini seperti tidak ada fungsinya. Ada yang lain monggo? Monggo Pak. Sambil dinikmati ini ada rotinya. Ada waktu hujan
jamak motor antara maghrib dan isya. Nggih. Terus itu apakah tidak ada sholat sunat ba'da isya? Nggih. Apakah kalau sholatnya dijamak karena hujan, apakah tidak ada sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah setelah isya? Jawabnya adalah tetap ada sholat sunnah, tidak gugur sama sekali. Karena tidak ada dalil sama sekali yang mengatakan bahwa sholat sunnah ba'diyah gugur gara-gara sholat dijamak. Yang gugur adalah sholat sunnah ba'diyah maghrib dan sholat sunnah qobliyah isya. Itu yang gugur, Pak. Kenapa? Karena kalau sholat sunnah ba'diyah maghrib kita lakukan atau sholat sunnah qobliyah isya kita lakukan, itu namanya bukan jamak. Jamak itu kan digabung. Tapi kalau disela-selai dulu, saya tak sholat sunnah dulu, itu namanya bukan jamak, itu namanya misah nih, Bu. Jamak itu gabung, bukan dipisah. Tapi kalau hanya dipisah sedikit nggak apa-apa. Sebelum sholat isya minum dulu 1 gelas karena mau ngimami supaya suaranya enak, nggak apa-apa. Dipisah dulu, misalnya keluar untuk markirkan motor supaya tidak kena hujan, nggak apa-apa. Dipisah dulu keluar misalnya untuk kencing dulu kemudian wudhu lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau dipisah mampir neng HC sampai warak sampai gelegean, itu bukan jamak nih, Bu. Jamak itu gabung. Nah, maka antara maghrib dengan isya tidak dipisah dengan sholat sunnah, tapi setelah isya sholat sunnah lagi silahkan. Tidak ada dalil yang menggugurkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau dalam safar memang itu Ibnu Umar tidak sholat ba'diyah. Jadi kalau jamaknya di safar, misalnya maghrib isya kita jamak di safar, nah itu memang setelahnya tidak ada ba'diyah kalau Ibnu Umar. Tapi kalau di rumah karena hujan masih ada ba'diyah. Ada lagi yang lain? Kalau saya sudah dengar azan di luar, apa leres nih? Oh sudah nih. Oh ini jamnya benten toh, Pak? Yang di sana 15, yang sini 18. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.